Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas materi penerapan persamaan diferensial order 2 pada rangkaian RL. Di mana di sini terdapat sebuah gambar rangkaian RL paralel dengan sumber AC. Pada rangkaian ini terdapat 3 buah resistor yaitu R1, R2, dan R3. Kemudian terdapat juga 2 buah induktor yaitu L1 dan L2. Kemudian terdapat 1 buah sumber tegangan yaitu di sini adalah sumber tegangan AC di mana yang kita namakan dengan E. Ini nilai dari E-nya itu sama dengan 100 sin 2pi 50T. Nah, untuk nilai dari masing-masing resistornya yaitu pada resistor pertama itu senilai 3 ohm dan pada resistor kedua juga senilai 3 ohm dan sedangkan pada resistor ketiga itu senilai 4 ohm. Nah, pada induktor pertama itu nilainya senilai 0,5 mH dan sedangkan pada induktor yang kedua itu senilai 1 Henry. Nah, dari rangkaian ini yang akan kita cari yaitu adalah berapa sih tegangan pada R3. Nah, pertama-tama ketika kita melihat rangkaian ini kita ketahui bahwa terdapat 2 buah loop yaitu loop pertama dan loop kedua, di mana pada loop pertama ini terdapat sumber tegangan, resistor pertama, induktor pertama, dan resistor kedua. Sedangkan pada loop yang kedua terdapat resistor kedua, induktor kedua, dan resistor ketiga. Nah, pertama-tama kita akan menyelesaikan persamaan dari loop pertama. Di mana pada loop pertama ini kita mendapatkan persamaan E sama dengan I1 dikali R1 ditambah reaktansi induktif pertama ditambah R2 dikurangi I2 dikali dengan R2. Di mana untuk mendapatkan nilai dari reaktansi induktif pertama itu menggunakan rumus omega dikali induktor pertama. Itu sama omeganya ini kita dapatkan dari rumus 2pi dikali F, di mana ini omega ini senilai 314,16 radian per sekon. Jadi di sini reaktansi induktif pertama itu sama dengan 314,16 dikali dengan 0,0005 itu sama dengan 0,15708 ohm. Nah, selanjutnya itu adalah kita menyelesaikan persamaan loop kedua, di mana pada loop kedua ini kita melakukan persamaan 0 sama dengan negatif arus pertama atau I1 dikali dengan R2 ditambah I2 dikali R2 ditambah R3 ditambah reaktansi induktif kedua, di mana untuk mendapatkan nilai dari reaktansi induktif kedua yaitu menggunakan rumus omega dikali induktor kedua itu sama dengan 314,16 dikali 1 sama dengan 314,16 ohm. Selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan persamaan matriks. Selanjutnya setelah kita mendapati persamaan loop pertama dan persamaan loop kedua, kita akan membentuknya menjadi persamaan matriks. Setelah kita membentuknya menjadi persamaan matriks, maka kita akan mensubstitusikan nilai yang telah kita ketahui ke dalam persamaan matriks. Nah, setelah kita substitusikan, kita akan mendapatkan persamaan matriks seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapatkan I1 dan I2, yang dimana I1 dan I2 ini menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikannya. Kemudian dari perhitungan I1 dan I2 ini akan menghasilkan nilai D sama dengan minus 7,5
3879 ditambah J 1886,0596. Selanjutnya di sini kita mendapatkan nilai dari N12 itu sebesar 300. Kemudian kita akan melanjutkan perhitungan dengan mencari I2 dengan menggunakan kembali aturan Cramer, di mana aturan Cramer itu adalah N12 per D, di mana nilai dari I2 ini sama dengan 300 per negatif 7,3879 ditambah J 1886,0596. Selanjutnya, dari nilai I12 ini kita akan mencari nilai mutlak dari determinannya itu, di mana nilai mutlak dari determinannya itu adalah sama dengan akar dalam kurung minus 7,3879 ditambah J 1886,0596 kuadrat itu sama dengan 1886,06. Kemudian di sini kita akan mencari sudut dari determinannya ini dengan rumus arctan dalam kurung 1886,0596 dibagi negatif 7,3879 itu sama dengan negatif 89,775 derajat ditambah 140 derajat itu sama dengan 90,225 derajat. Nah, dari persamaan sudut determinan yang dari ketahui ini, kita akan kembali lagi ke mencari nilai dari I2 ini, di mana I2 ini sama dengan 300 sudut 0 derajat per 1886,06 sudut 90,225 derajat itu sama dengan 0,1591 sudut negatif 90,225 derajat atau sama dengan 0,1591 ampere. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari VR3 atau tegangan dari R3. Nah, tegangan dari R3 ini menggunakan rumus I2 dikali R3 sama dengan 0,1591 sudut negatif 90,225 derajat dikalikan dengan 4 sama dengan 0,6364 sudut negatif 90,225 derajat. Nah, dari persamaan VR3 ini kita akan mendapatkan nilai VR3 pada saat nilai T itu sama dengan I2 dikali R3 sama dengan 0,6364 sin 100 pt negatif 90,225 derajat volt. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui grafik keluaran dari VR3 ini, kita akan menggunakan aplikasi Tony yang menggunakan bahasa coding Python. Jadi di sini adalah codingannya. Di sini kita akan memasukkan nilai dari R1, R2, R3, L1, L2, E atau sumber tegangannya, dan F atau frekuensinya, dan nilai dari omega. Selanjutnya kita akan menampilkan bentuk keluaran dari grafiknya. Nah, jadi ini adalah bentuk keluaran dari rangkaian RL paralel yang telah kita hitung sebelumnya. Sekian video kali ini, terima kasih.